Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Karena ternyata 4 orang lawan mereka itu bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi perampok-perampok itu mengamuk karena 2 kawannya telah mati. Perampok itu telah berhasil ditelikung oleh Senopati Diposari. Namun tanpa terduga-duga, dari kegelapan malam melesat 2 buah pisau dengan cepat menggapai jantung pimpinan perampok dan seorang anak buahnya yang masih tersisa, untuk kemudian mati menyusul teman-temannya. Perbuatan siapa ini? Hei, Kisanak yang telah membantu kami menumpas para pemberontak, keluarlah! Jangan bermain petak umpet, Kisanak. Ayo, keluarlah kau! Senopati Diposari dan Rudra Bondo menggenggam erat-erat pedangnya yang telah telanjang dan bernoda darah merah. Dan dengan seksama, kedua senopati itu menghadapi segala kemungkinan. Siapa kau Kisanak? Namaku Lambong. Lambong? Dan kau? Aku Samberwulung. Lambong dan Samberwulung. Untuk urusan apa kalian membantu kami? Aku bunuh perampok kerdil itu supaya jangan terlalu mengganggu apa yang akan aku lakukan. Kami berkepentingan dengan kalian berdua. Apakah keperluanmu dengan kami? Serahkan keris Empu Gandring pada kami. Diposari dan Rudra Bondo terkejut dan saling berpandangan. Berbagai pertanyaan tiba-tiba menggayut di kepala mereka. Rudra Bondo benar-benar penasaran. Bagaimana kau bisa mengetahui aku membawa keris Empu Gandring? Bukankah namamu Diposari? Aku Diposari? Ya, aku Diposari. Dan kau adalah Rudra Bondo? Iya, aku Rudra Bondo. Meski kalian berdua adalah senopati pinilih dari Singasari dan Kediri, namun kalian bernasib malang. Telah jatuh perintah pada kami berdua untuk membunuh kalian dan merampas keris Empu Gandring. Sebenarnya kalian ini siapa? Namaku Lambong. Aku sudah menyebutnya tadi. Dan siapa yang menyuruh kalian? Bagaimana kalian bisa tahu kami berdua sedang mengawal sebuah keris? Itu bukan urusan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan keris itu. Ayo cepat, berikan keris Empu Gandring itu kepada kami. Apakah kalian mendapat perintah dari Baginda Sri Rajasa? Iya, kami berdua mendapat perintah langsung dari Baginda. Senopati Diposari dan Rudra Bondo saling pandang. Bagaimanapun juga, kemunculan orang yang belum dikenalnya dan ternyata mengetahui persoalan yang sedang dibawanya itu sangat mengusik hatinya. Kakang Rudra Bondo, tidak ada yang tahu persoalan keris ini, kecuali kita berdua dan Baginda. Ditambah Paman Gajah Wengker. Iya, hanya Paman Gajah Wengker. Tetapi rasanya tidak mungkin Paman Gajah Wengker berada di belakang mereka berdua ini. Baginda memang sangat masuk akal. Akan tetapi apa maksudnya? Mengapa Baginda melakukan itu? Mungkin dengan cara ini, Baginda bermaksud melenyapkan kita. Baginda adalah orang yang sangat sulit ditebak apa kemauannya. Kau ingat, apa yang dilakukan Baginda terhadap aku Tunggul Ametung, juga terhadap Kebo Ijo? Ya,
Hei, apa yang sedang kalian bisikan itu, ha? Jangan berbisik-bisik. Apa yang kau tertawakan? Kami mentertawakan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang yang tolol. Apa maksudmu? Dibayar berapa kau untuk melakukan ini, ha? Itu bukan urusanmu. Cepat serahkan keris Empu Gandring kepada kami. Sayang sekali Kisana. Kami tidak akan menyerahkan keris ini pada kalian berdua. Kecuali jika kalian bisa menunjukkan bukti bahwa kalian memang mendapat perintah dari Baginda. Tugas kami adalah merebut keris itu dari tangan kalian dan kemudian menyempurnakan kematian kalian. Nah, kami masih berbaik hati pada kalian. Serahkan keris itu pada kami dan kalian boleh memilih cara kematian kalian sendiri. Sebuah tawaran yang membuat perut terasa enak. Nah, Kakang Rudobondo, apa yang harus kita lakukan? Kita paksa mereka mengaku siapa yang telah memerintahkan kepada mereka. Kalian pikir dengan pedang itu kalian bisa mengalahkan aku? Hah? Lambung? Ya. Tunggu apa lagi? Kita bunuh orang itu. Gila. Dua orang itu berilmu tinggi. Iya, kita harus berhati-hati. Ayo, kalian boleh maju dengan menggunakan pedang itu. Kami berdua tidak akan menggunakan apapun kecuali tangan-tangan ini. Deposari dan Rudrapondo segera mengencangkan ikat pinggang dari benturan senjata yang terjadi. Taulah Deposari dan Rudrapondo bahwa kedua lawannya itu menguasai sejenis ilmu kebal. Sambaran pedang itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Wah, Kakang Rudrapondo, mereka menguasai sejenis ilmu kebal. Iya, aku juga merasakan itu. Sambaran pedangku pada pinggangnya ternyata tidak berarti apa-apa bagi mereka. Di mana titik lemahnya? Ada beberapa, antara lain mata, ketiak, dan telapak kaki. Serang bagian-bagian itu. Baiklah, ayo kita serang. Pertarungan dahsyat segera terjadi dan merambat meningkat ke tataran kanuragan yang semakin tinggi dengan cepatnya. Deposari dan Rudrapondo melihat kenyataan bahwa ternyata lawan-lawan mereka memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, melampaui ilmu kanuragan yang mereka kuasai. Namun naluri keprajuritan yang mereka miliki menyebabkan mereka berusaha sekuat tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Aku berharap burung darah yang telah aku lepas itu telah sampai di tangan Adi Samberwulung dan Lambung. Semoga saja saat ini mereka sudah berhasil mencegat dua orang senopati itu dan membunuhnya. Istana Singasari dipeluk oleh malam yang bertaburan bintang-bintang. Beberapa buah oncor dinyalakan menerangi segenap sudut istana. Ayo anak muda, kuras semua ilmu kanuragan yang kau miliki. Atau menyerahlah. Aku akan memilihkan cara kematian yang paling baik dan paling menyenangkan untukmu. Mungkin kau memilih mati seketika, atau kau akan mati dengan perlahan-lahan, dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan sakitnya sangat luar biasa. Keparat! Kaulah yang akan mati di tempat ini. Apa yang akan kau andalkan untuk mengalahkan kami berdua? Ha? Ini. Hah? Keris Empu Gandring? Ya, keris Empu Gandring. Dada lelaki bercambang lebat bernama Lambung itu berdesir ketika melihat tangan kanan Rudrapondo telah mengangkat sebuah keris tinggi-tinggi. Itulah keris Empu Gandring yang pamornya kehitam-hitaman, sangar dan mengerikan. Adalah Senopati Deposari yang terkejut ketika melihat Rudrapondo telah mencabut keris Empu Gandring itu.
Senopati Diposari segera meloncat mengambil jarak dari lawannya dan kemudian berdiri di samping Rudra Bondo. Ternyata Samberwulung juga tertarik perhatiannya terhadap keris itu. Bukan main. Apanya yang bukan main, Kakang Wulung? Keris itu benar-benar dahsyat. Lihat pamornya. Ya, aku melihatnya. Sebuah pamor yang mengerikan sekali. Pantas. Kakang Aji memerintahkan kepada kita untuk merampasnya. Ternyata keris itu benar-benar luar biasa. Ilmu kebal macam apapun tentu dapat dikalahkannya. Dan racun warangannya tentu luar biasa pula. Goresan kecil pada kulit akan sanggup mengantarkannya menuju ke gerbang kematian. Tanpa ada obat apapun yang sanggup menghentikan kedahsyatan racun itu. Kecuali satu jawabnya. Siapa yang tergores pusaka itu, mati. Kisana. Ada apa, anak muda? Kau tadi menyebut nama seseorang. Siapa yang kau katakan Kakang Aji itu? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya katakan kepada kami, siapa Kakang Aji itu? Aku bisa menyebut 1000 nama. Apakah itu ada gunanya bagimu? Aku bisa menyebut nama Aji Banaspati, Aji Gombal Garang, atau Aji Sonowitri, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kau tahu keris apa yang berada di tangan sahabatku ini? Bukankah itu keris Empu Gandring? Kau tahu riwayatnya? Siapa pemilik keris ini saat ini? Keris itu buatan Empu Gandring. Pemiliknya adalah Baginda Singasari. Keris itu telah merenggut nyawa aku Tunggul Ametung. Juga seorang tumbal yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Kebo Ijo namanya. Bahkan menurut kabarnya, Empu Gandring sendiri yang membuat keris itu juga telah menjadi korban. Nah, bagaimana? Aneh juga. Orang ternyata mengetahui cukup banyak tentang keris ini. Gila. Lalu, siapa mereka sebenarnya? Senopati Diposari bertanya-tanya dalam hati. Dia mencoba menghubung-hubungkan apa yang diketahuinya. Dia mencoba mencari jawab dan menyimpulkannya. Tetapi ternyata jawaban itu tidak ditemukannya. Dia terbentur pada jalan buntu. Namun sementara itu, ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh siapapun. Pertarungan itu kemudian berubah. Rudra Bondo yang telah memegang keris Empu Gandring itu benar-benar bagaikan seekor harimau yang tiba-tiba tumbuh sayap. Keganasannya semakin menjadi-jadi. Kekuatannya tiba-tiba berlipat-lipat, tidak masuk akal. Baik Samberwulung maupun Lambong benar-benar tidak menduga atas perubahan yang terjadi itu. Pedebah sial, keparat. Ayo, bangkitlah kalian berdua. Sebut nama kedua orang tuamu sebelum terkapar bersimbah darah. Lambong! Iya. Kita pergunakan aja alas kobar. Baik. Tubuh Samberwulung dan Lambong saling berkelebat mendekat. Keduanya menyentuhkan pedang masing-masing. Aji alas kobar berarti hutan terbakar. Kekuatannya bertumpu pada panasnya bara api. Itulah sebabnya kedua pedang itu tiba-tiba telah membara. Diposari yang menyaksikan pertempuran itu dari luar lingkaran arena merasakan dadanya berdesir, jantungnya serasa akan berhenti. Aji alas kobar, betapa dahsyatnya ajian itu. Dan kedua orang itu telah menguasainya. Bukan main. Kedua ujung pedang itu kemerah-merahan, terbakar, membara. Alas kobar. Alas berarti hutan, kobar berarti terbakar. Siapa yang tersentuh ajian itu tentu akan hangus. Bagaimana dengan Kakang Rudra Bondo? Apakah ia akan mampu menghadapi ajian itu?
Sebenarnya lah, Samberwulung dan Lambong telah menyiapkan ajiannya yang dahsyat luar biasa. Dari ujung pedang masing-masing telah siap terlontar kekuatan mengerikan dari alas kobar. Tetapi sementara itu, Senopati Rudra Bondo terlihat menggerak-gerakan keris empu gandring di tangannya. Gerakan-gerakan yang sebenarnya akan membuat Rudra Bondo merasa heran mengapa dia bisa melakukannya. Dan tiba-tiba perubahan itu terjadi. Diposari yang melihatnya merasakan jantungnya berdesir luar biasa. Dalam cahaya kelam, ujung keris empu gandring itu menyala kemerah-merahan. Benar-benar sebuah pamor yang sangar. Lambong dan Samberwulung telah melompat bersamaan. Kedua pedangnya terjulur lurus. Namun dengan cepat pula, Rudra Bondo meloncat ke kiri dan kerisnya memotong lurus ke arah kanan. Keris dan pedangnya membara itu berbenturan, dan Lambong serta Samberwulung tertegun ketika melihat senjatanya. Gila! Pedang kita putus. Sial! Lari! Iya! Hei, pengecut! Jangan lari! Kakang Rudra Bondo! Ternyata Rudra Bondo kalah sekejap. Yang sekejap itu telah dipergunakan oleh Lambong dan Samberwulung untuk melesat secepat-cepatnya melarikan diri. Mereka menerobos tebalnya gerumbul semak dan perdu. Rudra Bondo yang kehilangan lawannya berdiri termangu. Sesuatu di dalam dadanya bergolak menghentak-hentak. Keparat pengecut! Iblis berdebah laknat! Tidak tahu diri dia! Hei! Mengapa kalian berdua melarikan diri? Ayo, kembalilah! Hadapi aku! Keris empu gandring ini haus! Jika telah keluar dari sarungnya, ia harus menghisap darah! Kembalilah kalian! Kakang Rudra Bondo. Kakang, sudahlah. Apa? Lupakan kedua orang itu. Melupakan? Iya. Bagaimana dengan keris ini? Sarungkan kembali. Keris itu harus dilarung. Dilarung? Iya. Bukankah kita telah mendapatkan tugas itu dari Baginda untuk melarungnya? Tidak. Tidak bagaimana? Aku merasa sangat cocok dengan keris ini. Kau lihat tadi. Apa yang bisa aku lakukan dengan memegangnya? Tidak, Diposari. Aku akan memiliki keris ini. Kita tidak perlu melarungnya. Kakang, jangan lakukan itu. Aku tidak peduli. Keris itu mempunyai pamor jahat sekali, Kakang. Keris itu akan sanggup mengubahmu menjadi jahat pula. Iya. Lepaskan keris itu. Sarungkan kembali ke dalam warangkanya. Dan bungkus lagi dengan lawai putih. Tidak. Jadi apa maksudmu? Aku merasa jiwa keris ini telah luluh denganku. Atau jiwaku telah luluh pula dengannya. Aku bisa merasakan. Ia haus darah. Kedua orang pecundang itu telah melarikan diri. Nah, bersiaplah kau untuk menggantikannya. Apa? Ya, keris ini harus menghirup darah. Gila. Apa maksudmu? Yang ada sekarang kau. Hayo, bersiaplah. Gila. Pikiranmu benar-benar sudah gila, Kakang. Kau lupa siapa aku? Aku tidak peduli, Diposari. Kau harus mati. Keris ini membutuhkan darah dan tidak bisa ditunda lagi. Lagi pula, bukankah kau menghalang-halangi aku jika aku ini memiliki keris ini? Hah? Jagat Dewa Batara. Ayo bersiaplah, bersiaplah. Kakang Senopati Rudra Bondo, ingatlah Kakang. Sadarlah. Rupanya kau sudah terpengaruh oleh kekuatan jahat pada keris itu. Hah? Pusatkan segenap perhatianmu untuk melawannya, Kakang. Atau lepaskan keris itu. Masukkan ke dalam warangkanya. Keris ini tidak akan masuk ke dalam warangkanya sebelum ia menghisap darah. Sial. Kakang Senopati Rudra Bondo, kau harus ingat, Kakang. Ingat jati dirimu. Sekarang kau sedang dipengaruhi oleh keris itu. Sadarlah, Kakang. Persetan apapun yang kau katakan, kau harus mati di tanganku. Senopati Diposari hanya bisa menyesali keadaan yang tidak pernah diduga-duganya itu. Dengan mengumpat di dalam hati, Senopati Diposari terpaksa mencabut pedangnya. Sementara Rudra Bondo yang terperosok semakin jauh dalam pengaruh pamor keris yang dipegangnya, melangkah semakin dekat. Tangan kanannya merunduk. Keris itu siap menerkam mangsanya. Apa boleh buat?
Rupanya kau telah kehilangan jati diri sama sekali, Kakang. Aku tidak mau mati konyol di tanganmu. Aku harus melawan, meski apapun yang akan terjadi padaku. Dan jangan mencoba-coba untuk melarikan diri dariku. Gila. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian di Posari. Kau benar-benar telah berubah menjadi iblis, Kakang Senopati Rudrobondo. Apapun katamu. Akan tetapi, aku sangat bisa merasakan. Keris ini harus segera minum darah. Gunakan saja darahmu sendiri. Oh, itu tidak mungkin aku lakukan. Dalam gebrakan-gebrakan awal itu, Diposari langsung dapat merasakan betapa dahsyatnya tekanan Senopati Rudrobondo. Diposari yang semula mengenal cukup baik, bahkan dalam perang tanding berimbang, namun sekarang merasakan betapa pengaruh keris di dalam genggaman itu telah membuat kekuatan Rudrobondo telah menjadi berlipat-lipat. Pontang-panting Diposari berusaha menyelamatkan diri. Nikmatilah saat-saat menjelang kematianmu itu di Posari. Kau berdebah, Kakang Rudrobondo. Atau mengumpatlah sepuas-puasnya, mumpung kau masih mendapat kesempatan. Kau ke barat. Bagus. Nah, sekaranglah saat-saat kematianmu akan tiba. Apa yang terjadi sedemikian cepatnya berlangsung. Diposari yang terjatuh telentang di tanah tidak mempunyai kesempatan mempersiapkan diri untuk menghadapi lawannya. Senopati Rudrobondo telah meloncat dan akan menghabisi nasib sahabatnya itu. Tetapi tiba-tiba melesat 2 buah pisau dari arah semak belukar. Sebuah menghantam telapak tangannya hingga pegangannya terhadap keris menjadi goyah, dan yang sebuah lagi menghantam keris Empu Gandring hingga benda itu pun terjatuh. Dan sekejap kemudian, dari arah yang tidak diketahui, berkelebat sesosok tubuh menyambar keris yang terjatuh itu. Tidak ada yang sempat menyadari keadaan. Ketika Diposari bermaksud beranjak berdiri, orang itu pun telah lenyap. Kakang Rudrobondo. Tanganku. Tanganku. Kakang. Tolong. Cabut pisau di tanganku ini. Tolong. Kau sudah mendapatkan kembali kesadaranmu. Kakang. Apa yang telah terjadi padaku? Jawaban itu telah menunjukkan kepada Senopati Diposari bahwa Rudrobondo telah menemukan kesadarannya kembali setelah sebelumnya dicengkram oleh pengaruh pamor jahat dari keris Empu Gandring. Diposari segera beringsut mendekat, bermaksud membantu mencabut pisau yang menancap di lengannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.